Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Menantu perempuannya terlalu cantik, ibu mertuanya curiga dan memintanya untuk mencuci mukanya. Setelah melihat wajah aslinya, semua orang tercengang. Kita semua tahu bahwa dalam segala hal di masyarakat telah berkembang dengan sangat pesat, dan saat ini ada banyak cara untuk bisa tampil cantik, dari bedah plastik hingga menyewa ahli makeup profesional. Sangat sulit untuk membedakan wajah asli dan wajah palsu di era sekarang, dan itu benar-benar tantangan bagi penglihatan kita. Bagi banyak pria, menikah dan memiliki istri yang cantik adalah impian mereka. Baru-baru ini, seorang netizen di Tiongkok mengatakan bahwa sekarang ada aturan baru di beberapa tempat, yaitu pengantin wanita harus mencuci muka sebelum menikah. Mereka meminta pengantin wanita untuk menunjukkan wajah aslinya di depan suami, kerabat, serta teman-teman barunya. Menikah adalah peristiwa terpenting dalam hidup seorang gadis. Di hari pernikahannya, dia akan meminta seorang penata rias profesional untuk mendandani dirinya dengan seindah dan secantik mungkin. Belum lama ini ada kejadian seperti ini ketika pasangan hendak menikah. Wanita itu berasal dari luar daerah dan keduanya ketemu saat sama-sama bekerja di kota lain. Sebelum menikah, calon ibu mertua dan pengantin wanita sudah bertemu beberapa kali, sehingga dia sudah mengenal pengantin wanita. Pada hari pernikahan, pengantin wanita tampil sangat cantik. Ibu mertua sedikit curiga dan tidak percaya bahwa ini adalah gadis yang dibawa putranya untuk menemuinya sebelumnya. Menurut kebiasaan setempat, pengantin wanita harus mencuci mukanya sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam foto tersebut terlihat mempelai wanita menggosok mukanya dengan tangannya, dan seorang wanita tua berdiri di sampingnya, yang mana dia adalah ibu mertuanya. Wanita tua itu menatap pengantin wanita dengan wajah serius. Wajah pengantin wanita itu tampak tidak senang, tetapi dia masih mencuci wajahnya dengan serius. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pengantin wanita harus menghapus riasan di hari pernikahannya. Meskipun dia merasa enggan untuk menghapus riasan wajahnya, tapi setelah pengantin wanita mencuci wajahnya, dia menunjukkan wajah aslinya. Semua orang yang hadir pun tercengang. Meskipun pengantin wanita tidak memakai riasan, dia tetap terlihat cantik dan tidak jauh berbeda dengan saat memakai riasan. Banyak netizen tidak tahan dan berkata, apakah ini benar-benar sebuah tradisi? Atau calon mertuanya bersikap berlebihan? Bagaimana menurut Anda? Setahun tak disentuh suami, malam itu rahasianya terbongkar dan bikin nangis semalaman. Siapapun ingin menikah dengan orang yang mereka cintai. Apalagi di zaman ini, perjodohan disebut hal kuno yang ditentang banyak orang. Namun, namanya orang tua tentu hanyalah ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka. Semua sepakat baiknya diserahkan ke anak untuk menentukan jalan hidup mereka. Seperti kisah berikut ini yang terpaksa menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Berikut kisahnya dilansir Kisah Hikmah. Namaku Maryani, orang-orang biasa memanggilku Aryani. Tahun 2007 silam, aku dipaksa orang tuaku menikah dengan seorang pria, Arfan namanya. Arfan adalah seorang lelaki yang tinggal sekampung denganku. Tapi dia seleting dengan kakakku saat sekolah dulu. Usia kami terpaut 4 tahun. Aku merasa risih sendiri dengan Arfan apabila berpapasan di jalan, sebab sopan santunnya seperti terlalu berlebihan pada orang-orang. Geli aku menyaksikannya. Ya, kampungan banget gelagatnya. Setiap ada acara-acara ramai di kampung pun, Arfan tak pernah kelihatan bergabung sama teman-teman seusianya. Ya, pasti kalau dicek rumahnya pun gak ada, orang tuanya pasti menjawab, Arfan di masjid nak, menghadiri pengajian. Bagiku sendiri itu adalah hal yang biasa-biasa saja, sebab aku sendiri merasa bahwa sosok Arfan orang biasa. Apa istimewanya menghadiri taklim, kuper, dan kampungan banget? Kadang hatiku sendiri bertanya, kok bisa ya? Ada orang yang sekolah di kota, namun begitu kembali tak ada sedikit pun ciri-ciri kekotaan melekat pada dirinya. Waktu terus bergulir, dan seperti gadis-gadis modern pada umumnya yang tidak lepas dengan kata pacaran, aku pun demikian.
Aku sendiri memiliki kekasih yang begitu sangat aku cintai. Namanya Bobby. Masa-masa indah kulewati bersama Bobby. Indah kurasakan dunia remajaku saat itu. Kedua orang tua Bobby sangat menyayangi aku dan sepertinya memiliki sinyal-sinyal restunya atas hubungan kami. Hingga musibah itu tiba, aku dilamar oleh seorang pria yang sudah sangat aku kenal. Iya, siapa lagi kalau bukan si Cooper Arvan, lewat pamanku, orang tuanya Arvan melamarku untuk anaknya yang kampungan itu. Mendengar penuturan mama saat memberitahu padaku tentang lamaran itu, kurasakan dunia ini gelap. Kepalaku pusing. Aku berteriak sekencang-kencangnya menolak permintaan lamaran itu dengan tegas dan berbelit-belit aku sampaikan langsung pada kedua orang tuaku. Aku menolak lamaran keluarga Arvan dan dengan terang-terangan pula aku sampaikan pula bahwa aku memiliki kekasih pujaan hatiku, Bobby. Mendengar semua itu, ibuku syok dan jatuh tersungkur ke lantai. Aku pun tak menduga kalau sikapku yang egois itu akan membuat mama sedih. Baru ku tahu bahwa penyebab mama syok itu karena beliau sudah menerima secara resmi lamaran dari orang tuanya Arvan. Tanggal 11 Agustus 2007 akhirnya pernikahan pun digelar. Aku merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakkan dadaku. Air mataku tumpah di malam resepsi pernikahan itu. Di tengah senyuman, orang-orang yang hadir pada acara itu mungkin akulah yang paling tersiksa. Karena harus melepaskan masa remajaku dan menikah dengan lelaki yang tidak pernah aku cintai. Dan yang paling membuatku tak bisa menahan air mataku, mantan kekasihku, Bobby, hadir juga pada resepsi pernikahan tersebut. Ya Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi padaku ya Tuhan? Mengapa aku yang harus jadi korban dari semua ini? Waktu terus berputar, dan malam pun semakin merayap. Dan sebagai seorang istri yang hanya terpaksa menikah dengannya, maka aku pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhku setelah sebelumnya menghapus makeup pengantinku dan melepaskan gaun pengantinku. Aku bahkan tak peduli kemana suamiku saat itu, karena rasa capek dan diserang kantuk aku pun akhirnya tertidur. Tiba-tiba, di sepertiga malam aku tersentak tatkala melihat sosok hitam yang berdiri di samping ranjang tidurku. Perlahan kuperhatikan dengan seksama, ternyata sosok yang berdiri di sampingku itu adalah Kak Arvan, suamiku yang sedang sholat malam. Ya Tuhan, aku lupa bahwa sekarang aku telah menjadi istri dari Kak Arvan. Tapi meskipun demikian, aku masih tak bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Saat itu karena masih dibawa perasaan ngantuk, aku pun kembali tertidur. Hingga pukul 4 dini hari, kudapati suamiku sedang tidur beralaskan permadani di bawah ranjang pengantin kami. Mengapa dia tidak tidur di ranjang bersamaku? Kalaupun dia belum ingin menyentuhku, paling enggak dia tidur seranjang denganku, itu kan logikanya. Ada apa ini? Ujarku perlahan dalam hati. Aku sendiri merasa bahwa mungkin malam itu Kak Arvan kecapean sama sepertiku, sehingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi apa peduliku dengan itu semua? Toh aku pun tidak menginginkannya, gumamku dalam hati. Hari-hari terus berlalu, dan kami pun menjalani aktivitas masing-masing. Semula kupikir bahwa perilaku Kak Arvan yang tidak pernah menyentuhku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi dalam malam pernikahan kami. Tapi ternyata yang terjadi hampir setiap malam sejak malam pengantin itu, Kak Arvan selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang atau tidur di atas sofa di dalam kamar kami. Dia tidak pernah menyentuhku walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Secara lahir, dia selalu menafkahiku. Bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan. Tapi soal biologis, Kak Arvan tak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya atau menuntutnya dariku. Bahkan yang tidak pernah kupahami, pernah secara tidak sengaja kami bertabrakan di depan pintu kamar dan Kak Arvan meminta maaf seolah merasa bersalah karena telah menyentuhku. Ada apa dengan Kak Arvan? Apa dia lelaki normal? Kenapa dia begitu dingin padaku? Apakah aku kurang di matanya? Bukankah dia pria yang beragama dan tahu bahwa menafkahi istri itu secara lahir dan batin adalah kewajibannya? Aku sendiri saat mendapatkan perlakuan darinya, setiap hari yang begitu lembutnya mulai menumbuhkan rasa cintaku padanya dan membuatku perlahan-lahan melupakan masa laluku bersama Bobby. Aku bahkan mulai merindukannya tatkala dia sedang tidak di rumah. Aku bahkan selalu berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan apa-apa yang dia anjurkan lewat ceramah-ceramahnya pada wanita-wanita muslimah, yakni mulai memakai busana muslimah. Kadang, ceramah-ceramahnya di masjid sering aku ikuti dan aku praktekkan di rumah, tapi satu yang belum bisa aku mengerti darinya.
Entah mengapa hingga setahun pernikahan kami, dia tidak pernah menyentuhku. Setiap masuk kamar, pasti sebelum tidur dia selalu mengawali dengan mengaji, lalu tidur di atas hamparan permadani di bawah ranjang, hingga terjaga lagi di sepertiga malam dan melaksanakan sholat. Hingga suatu malam, Kak Arfan jatuh sakit, tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Aku sendiri bingung bagaimana cara menanganinya, sebab Kak Arfan sendiri tidak pernah menyentuhku. Aku khawatir dia akan menolak aku bila aku menawarkan jasa membantunya. Hingga akhirnya aku tak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya, Kak Arfan terbangun dan langsung duduk agak menjauh dariku sambil berujar, "Afwan dek, kamu belum tidur, kenapa ada di bawah? Nanti kamu kedinginan. Ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi, nanti besok kau capek dan jatuh sakit," pinta Kak Arfan padaku. Hingga akhirnya gemuruh di hatiku tak bisa kubendung lagi. "Afwan kak, kenapa sikapmu selama ini padaku begitu dingin? Kau bahkan tak pernah mau menyentuhku walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan kamarmu? Apa artinya diriku bagimu kak? Apa artinya aku bagimu? Kalau kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau menikahi aku? Mengapa kak? Mengapa?" Ujarku di sela isak tangis yang tak bisa kutahan. Tak ada reaksi apapun dari Kak Arfan menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu. Hingga akhirnya dia mendekatiku dan perlahan berujar padaku, "Dek, jangan pernah kau bertanya pada kakak tentang perasaan ini padamu. Karena sesungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu. Tetapi tanyakanlah semua ini itu pada dirimu sendiri. Apa saat ini telah ada cinta di hatimu untuk kakak? Kakak tahu dan kakak yakin pasti suatu saat kau akan bertanya mengapa sikap kakak selama ini begitu dingin padamu. Sebelumnya kakak minta maaf bila semuanya baru kakak kabarkan padamu malam ini. Kau mau tanyakan apa maksud kakak sebenarnya dengan semua ini?" ujar Kak Arfan dengan agak sedikit gugup. "Iya, tolong jelaskan pada saya kak, mengapa kakak begitu tega melakukan ini pada saya? Tolong jelaskan kak," ujarku menimpali tuturnya Kak Arfan. "Dek, kau tahu apa itu pelacur dan apa pekerjaan seorang pelacur? Kau istriku, Dek. Betapa bejatnya kakak ketika kakak harus memaksamu melayani kakak dengan paksa saat malam pertama pernikahan kita. Sedangkan di hatimu tak ada cinta sama sekali buat kakak. Kakak tahu ada kau mencintai laki-laki lain. Alangkah berdosanya kakak bila pada saat melampiaskan birahi kakak padamu malam itu, sementara yang ada dalam benakmu bukanlah kakak, tetapi ada lelaki lain. Itu sama saja seperti membuatmu seperti pelacur. Kau tahu dek, sehari sebelum pernikahan kita digelar, kakak sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Tapi begitu kakak berada di depan pintu pagar rumahmu, kakak melihat dengan mata kepala kakak sendiri kesedihanmu yang kau lampiaskan pada kekasihmu Bobby. Kau ungkapkan pada Bobby bahwa kau tidak mencintai kakak dan kau ungkapkan pada Bobby bahwa kau hanya akan mencintainya selamanya. Saat itu kakak merasa bahwa kakak telah merampas kebahagiaanmu dan kakak yakin bahwa kau menerima pinangan kakak itu karena terpaksa. Lantas haruskah kakak egois dengan mengabaikan apa yang kau rasakan saat itu? Sementara tanpa mempedulikan perasaanmu, kakak menunaikan kewajiban kakak sebagai suamimu di malam pertama, sementara kau sendiri akan mematung dengan gerayan air mata karena terpaksa melayani kakak? Kau istriku dek, sekali lagi kau istriku, kau tahu. Kakak begitu sangat mencintaimu, dan kakak akan menunaikan semua itu, manakala di hatimu telah ada cinta untuk kakak. Agar kau tidak merasa diperkosa hak-hakmu, agar kau bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama. Dan syukurlah apabila hari ini kau telah mencintai kakak, dan kakak juga merasa bersyukur bila kau telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini kakak perhatikan kau juga telah menggunakan busana muslimah yang syar'i. Mendengar semua itu, aku memeluk suamiku. Aku merasa bahwa dia adalah lelaki terbaik yang pernah kujumpai selama hidupku. Aku bahkan telah melupakan Bobby. Aku merasa bahwa malam itu, aku adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Sebab meskipun dalam keadaan sakit, untuk pertama kalinya, Kak Arfan mendatangiku sebagai seorang istri. Hari-hari kami lalui dengan bahagia. Kak Arfan begitu sangat karismatik. Terkadang dia seperti seorang kakak buatku, terkadang seperti orang tua. Darinya aku banyak belajar banyak hal. Perlahan aku mulai meluruskan niatku dengan menggunakan busana yang tertutup semata-mata karena iman dan untuk menyenangkan hati suamiku. Sebulan setelah malam itu, dalam rahimku telah tumbuh benih-benih cinta kami berdua. Aku sangat bahagia bersuamikan dia. Darinya aku belajar banyak tentang agama. Hari demi hari kami lalui dengan kebahagiaan.
Ternyata dia mencintaiku lebih dari apa yang aku bayangkan dari dulu, dan aku hampir saja melakukan tindakan kebodohan dengan menolak pinangan dia. Aku pikir kebahagiaan itu akan berlangsung lama di antara kami setelah lahir Abdurrahman. Hasil cinta kami berdua. Di akhir tahun 2008, Kak Arfan mengalami kecelakaan dan usianya tidak panjang. Sebab Kak Arfan meninggal dunia sehari setelah kecelakaan tersebut, aku sangat kehilangannya. Aku seperti kehilangan penopang hidupku, aku kehilangan kekasihku, aku kehilangan pemimpinku, aku kehilangan suamiku. Tidak pernah terbayangkan olehku bahwa kebahagiaan bersamanya begitu singkat. Yang tidak pernah aku lupakan di akhir kehidupannya Kak Arfan. Yang tidak pernah aku lupakan di akhir kehidupannya, Kak Arfan dia masih sempat menasihatkan sesuatu padaku. Dek, pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrahnya kehidupan. Kalau ternyata kita berpisah besok atau lusa, kakak minta padamu, Dek. Jaga Abdurrahman dengan baik, jadikan dia sebagai pejuang yang senantiasa membela agama, senantiasa menjadi yang terbaik untuk umat. Didik dia dengan baik, Dek, jangan sia-siakan dia. Satu permintaan kakak. Kalau suatu saat ada seorang pria yang datang melamarmu, maka pilihlah pria yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga mau menerima kehadiran anak kita. Dan maafkanlah kakak, Dek, ada yang kurang yang telah kakak perbuat kepadamu. Senantiasalah berdoa. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.